Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Sariwarna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen evaluasi pusat, investasi, dan penetapan harga transfer. Berikut desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban. Menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka, idealnya sistem akuntansi tersebut bertanggung jawab mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengolah kegiatan mereka yang rumit dan beragam, sentralisasi atau desentralisasi. Pengambilan keputusan sentralisasi. Berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Pengambilan keputusan desentralisasi memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Perusahaan untuk memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena berbagai alasan, diantaranya kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat, melatih dan memotivasi para manajer segmen, meningkatkan daya saing, serta membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembagian divisi adalah jenis barang atau jasa yang diproduksi. Saat perusahaan tumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal dengan pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan yang ditentukan. Berikut jenis utama pusat pertanggungjawaban. Pusat biaya atau cost center, manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Pusat pendapatan, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan. Pusat laba, manajer bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Pusat investasi, manajer bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, pengembangan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan yaitu berdasarkan perhitungan variabel dan berdasarkan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya yang berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Selanjutnya, perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan biaya variabel yang disebut juga perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi. Pembebanan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka persediaan berkurang. Jika produksi sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi berbeda antara perhitungan biaya absorpsi
dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan ditutup dalam harga pokok penjualan. Setiap unit yang masuk dalam persediaan akhir mengandung overhead tetap yang ditetapkan. Overhead variabel yang juga dapat ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah diperlakukan dengan cara yang sama. Jika jumlah yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah itu material, maka dialokasikan di antara barang dalam proses barang jadi dan harga pokok penjualan. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI atau pengembalian atas investasi. Rumus ROI yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Cara mencari aktiva operasi bersih rata-rata yaitu nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir bagi 2. Margin dan perputaran. ROI margin dikali perputaran atau laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. ROI merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Keunggulan ROI. ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. ROI mendorong manajer untuk fokus dan pada efisien biaya. ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi, dan kelemahan ROI yaitu menyebabkan fokus yang sempit dan profitabilitas divisi. Lalu mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Secara matematis dirumuskan laba residu sama dengan laba operasi dikurangi TK pengembalian minus dikali aktiva operasi rata-rata. Kelebihan laba residu dan kekurangan laba residu yaitu mendorong manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum, mendorong orientasi jangka pendek, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Nilai tambah ekonomis adalah laba bersih dikurangi total biaya tahunan persamaan EFA dinyatakan sebagai berikut. Aspek perilaku EFA, sejumlah perusahaan menemukan bahwa EFA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Alasan yang mendasari adalah EFA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Rumus EFA yaitu laba operasi dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Penetapan harga transfer adalah yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah ilustrasinya. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah atau floor dari rentang penawaran. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Ketika pendapatan penjual meningkat dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lain tetap, maka laba akan meningkat. Ketika pendapatan penjualan menurun dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lain tetap, maka laba akan menurun. Ketika pendapatan penjual tidak berubah dari satu periode ke periode berikut, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap
tetap tidak berubah. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang lengkap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.